Renungan Harian Katolik, Sabtu 6 Agustus 2022. Kekuatan dan kekuasaan Tuhan yang melindungi kita. Dengarkanlah Dia. Bacaan pertama. Bacaan dari Nubuat Daniel. Aku, Daniel, melihat tahta-tahta dipasang, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju, dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Tahtanya dari nyala api, roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. Beribu-ribu melayani Dia, beratus-ratus ribu berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Aku terus melihat dalam penglihatan itu, tampak dari langit bersama awan gemawan, seorang serupa anak manusia. Ia menghadap Dia yang lanjut usianya itu, dan ia dihantar ke hadapannya. Kepada Dia yang serupa anak manusia itu, diserahkan kekuasaan dan kemuliaan, dan kekuasaan sebagai Raja. Maka segala bangsa, suku, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya kekal adanya, dan kerajaannya tidak akan binasa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus, lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika sedang berdoa, wajah Yesus berubah, dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah dua orang berbicara dengan Dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan, dan berbicara tentang tujuan kepergian Yesus dan akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya. Juga kedua orang yang berdiri di dekat Yesus itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepada Yesus, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah Dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri. Murid-murid itu merahasiakan semua itu, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan bacaan pertama. Kekuatan dan kekuasaan Tuhan yang melindungi kita. Penglihatan Daniel. Pada tahun pertama pemerintahan Raja Belshazzar, Daniel mendapat penglihatan di tempat tidurnya. Tampak 4 binatang besar naik dari dalam laut. 4 binatang ini menggambarkan bangsa-bangsa kafir yang akan menentang Yang Maha Tinggi. Daniel melihat suatu gambaran tentang ancaman bahaya yang besar bagi umat manusia. Ancaman itu sulit dikalahkan karena memiliki kekuatan yang dahsyat. Di tengah-tengah ketakutan menghadapi kedahsyatan penguasa dunia, Daniel melihat seorang yang lanjut usianya. Ia adalah Allah yang berkuasa dan berdaulat. Ia adalah hakim.
Ialah yang memberi batas waktu kekuasaan kepada binatang-binatang tersebut. Kemudian akan datang seorang anak manusia yang dibawa ke hadapan yang lanjut usia. Segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa akan mengabdi kepadanya. Kekuasaannya kekal, tidak akan lenyap, dan kerajaannya tidak akan musnah. Kekuatan dan kekuasaan Tuhan melebihi semuanya. Ada begitu banyak rintangan dan ancaman di dalam kehidupan kita. Orang yang berkuasa dan kuat mengancam dan menindas yang lemah. Tetapi ada yang lebih kuat yang kita yakini dan percaya, yang kekuatannya dan kekuasaannya melebihi semuanya itu, yaitu Yesus Kristus, Sang Anak Manusia, Tuhan kita. Tuhanlah yang melindungi kita dari mara bahaya. Tuhanlah yang memampukan kita menghadapi berbagai ancaman dan rintangan hidup itu. Renungan Bacaan Injil. Dengarkanlah Dia. Yesus dimuliakan di atas gunung. Allah memberikan kesempatan kepada Petrus, Yakobus, dan Yohanes untuk melihat transfigurasi atau perubahan rupa Yesus yang memancarkan kemuliaan surgawi. Saat transfigurasi, terdengar suara yang memberikan konfirmasi tentang identitas Yesus sebagai anak Allah. Ini menegaskan pernyataan yang terdengar pada saat Yesus dibaptis. Kehadiran Musa dan Elia bersama Yesus menandakan bahwa karya Yesus melanjutkan sekaligus menggenapi karya Allah di dalam Perjanjian Lama. Seruan Allah dari dalam awan juga menyatakan kemesiasan Yesus. Sebagai anak Allah, kemuliaan, kuasa, dan otoritasnya melebihi para nabi. Perintah Allah untuk mendengarkan Yesus. Suara surgawi itu memerintahkan para murid agar sungguh-sungguh mendengarkan Yesus. Mendengarkan Yesus berarti percaya dan menaati Dia secara penuh. Pada saat itu, para murid masih ragu bahwa Mesias harus menderita dan masih belum sungguh-sungguh mendengar Yesus. Peristiwa kemuliaan Yesus ini meneguhkan kepada mereka bahwa Yesus sungguh Mesias yang penuh kemuliaan. Dan agar mereka mau sungguh-sungguh mendengar Yesus, mengerti bahwa Ia harus menderita, wafat di kayu salib. Sudahkah kita mendengarkan Yesus? Kita sebagai pengikut Yesus, apakah kita siap mendengarkan Dia? Apakah kita rajin membaca Injil dan merenungkannya? Apakah kita sudah sepenuhnya percaya akan rencana Tuhan yang pasti untuk kebaikan kita, walaupun tidak sesuai dengan bayangan indah kita? Apakah kita bersedia menaati perintah dan ajaran Kristus setiap hari? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami siap mendengarkan-Mu dan percaya sepenuhnya akan rencana-Mu yang terbaik buat kami. Kami percaya akan janji setia kasih keselamatan-Mu. Kami akan hidup berfokus dan berkenan kepada-Mu, sehingga kelak kami beroleh kemuliaan bersama-Mu di surga. Amin.